Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masih dalam konteks kaedah asasiyah atau kaedah umum. Pada kaedah yang ketiga kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir. Segala kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Makna umum dari kaedah ini adalah segala yang menyangkut persoalan-persoalan fikih atau hukum-hukum syarak yang ditetapkan Allah, itu pada prinsip dasar bila mana ada kesulitan maka di situ Allah memberikan sebuah kemudahan. Kita coba paparkan contoh. Yang pertama, contoh yang diambil pada prinsip hukum asal, yaitu seperti puasa. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang-orang yang melakukan perjalanan atau safar, maka bagi mereka ini dibolehkan berbuka puasa atau membatalkan puasanya atau tidak puasa sama sekali, baik itu dilakukan dalam perjalanan maupun akan melakukan perjalanan. Maka bagi mereka ini dibolehkan berbuka atau tidak berpuasa, tapi itu wajib diqadha pada hari yang lain. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Fa iddatun min ayyamin ukhra itu dalalatul iqtidha-nya atau maksud dari ayat ini adalah mengganti atau mengqadha di hari yang lain. Pada konteks solat itu diungkapkan oleh hadis berasal dari Imran bin Husain. Beliau terkena penyakit wazir, tidak bisa solat dengan melakukan berdiri, maka Nabi mengatakan falyusalli qa'idan atau jalisan. Bila mana tidak sanggup dilakukan solat itu dengan cara berdiri, maka dilakukan dengan duduk. Kemudian kalau tidak sanggup juga dengan duduk, falyusalli muttaji'an, maka dilakukan dengan berbaring. Ini adalah contoh-contoh hukum asal yang disampaikan oleh ayat dan hadis Nabi, bahwa setiap perintah atau hukum-hukum syarak atau hukum-hukum fikih yang menyangkut dengan hukum-hukum taklif yang kita lakukan, bila mana itu tidak sanggup dilakukan dengan hukum asal sebagaimana diperintahkan oleh ayat dan hadis, maka itu diberikan kemudahan oleh Allah melakukan dengan cara yang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan tugas dan kewajiban dalam ketaatan itu kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka inilah yang disebut dengan al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Segala kesulitan itu maka membawa kepada kemudahan. Ini adalah contoh pada prinsip hukum asal. Pada contoh prinsip hukum cabang adalah kalau seandainya kita meminjam benda kepada orang lain, katakanlah baju atau mukenah atau jilbab, bila mana pakaian ini dipakai setelah kita pinjam kepada si pemiliknya, kemudian pakaian atau kain ini robek, maka kewajiban kita sebagai peminjam adalah mengganti rugi. Bila mana benda yang diganti rugi itu ada dijual, maka itu diutamakan mengganti dengan bentuk benda yang sama. Tetapi bila mana benda itu sudah tidak dijual orang lagi atau dibeli pada negara yang lain yang biayanya jauh lebih besar, maka tidak dituntut mengganti pada hukum asal atau cukup diganti dengan kimatnya atau dengan biaya yang sama seharga dengan benda yang akan kita ganti tersebut. Ini adalah contoh bagian dari hukum cabang. Dampak penyakit corona sehingga ada fatwa-fatwa MUI kita tidak diperlakukan solat berjamaah di masjid karena akan membawa penularan penyakit COVID atau corona. Hal ini juga bahagian dari contoh al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Pada prinsip dasar dianjurkan solat itu berjamaah di masjid. Tetapi seketika ada hal-hal yang bersifat membahayakan nyawa maupun membahayakan hal yang lain termasuk kesehatan,
maka diberlakukan hukum yang lain bahwa salat itu dilakukan di rumah untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Maka ini bahagian juga dari al-masyaqqah tajribu at-taysir, dari pengembangan kaedah al-masyaqqah tajribu at-taysir, bahwa kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Juga dalam hal hukum pengganti, seperti puasa itu diganti pada hari yang lain. Tetapi kalau juga puasa pengganti itu tak sanggup dilakukan karena kondisi atau orang yang akan melakukan itu telah uzur atau faktor umur sudah terlalu tua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amim miskin, cukup memberi makan kepada orang-orang miskin, maka puasa qadha itu sudah merupakan hukum pengganti dari hukum asal seketika melakukan perjalanan kemudian diganti pada hari yang lain. Tetapi pada saat mengganti di hari yang lain, ternyata orang yang akan mengganti puasa wajib itu di hari yang lain juga telah uzur, umurnya sudah terlalu tua. Hal ini juga diberikan oleh Allah kemudahan, al-masyaqqah tajribu at-taysir, maka hukum penggantinya ini juga diberikan Allah kemudahan, maka cukup membayar fidyah, memberikan makan kepada fakir miskin. Dalam konteks kafarat puasa atau denda sanksi orang yang melakukan hubungan badan di bulan Ramadan dengan unsur kesengajaan, maka dia wajib membayar kafarat. Pertama, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ini tidak sanggup dilakukan, juga diberikan al-masyaqqah tajribu at-taysir, kemudahan, yaitu cukup memberi makan orang-orang fakir miskin sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan kepada fakir miskin, atau yang ketiga, memerdekakan budak. Dalam konteks ini adalah hukum asal, hukum yang telah ditinggalkan diganti pada sanksi yang lain, juga diberikan kemudahan bila mana pengganti hukum asal itu juga tidak mampu dilakukan. Begitulah Allah memberikan kemudahan kepada manusia ketika menjalankan perintah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang beranjak kepada dalil. Maka dalil dari kaidah ini berasal dari ayat yang kita bacakan di atas. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang melakukan perjalanan maka dibolehkan untuk tidak berpuasa tetapi diganti pada hari yang lain. Kemudian pada hadis Nabi, yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan maka jangan berikan kesulitan. Termasuk juga ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian hadis dari Imran bin Husain tadi, beliau ditimpah penyakit wazir, tidak sanggup sholat dengan berdiri, maka diberikan oleh Nabi atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal yusalli qa'idan. Bila tidak sanggup, kalau tidak sanggup sholat itu dilakukan dengan cara qa'iman, berdiri, fal yusalli qa'idan, maka dia sholat dengan cara duduk. Dalam ayat dan hadis ini ada jawami al-kalim atau prinsip hukum umum. Walaupun tadi pada prinsip dasar menyangkut persoalan puasa, kemudian menyangkut persoalan solat, tetapi secara umum ada di situ, walaupun di situ ada dawabit hukum yang sangat terbatas menyangkut masalah puasa, kemudian menyangkut masalah solat, di situ ada kesulitan diberikan ke lapangan, maka di situ juga ada hukum universal, hukum secara umum, bahwa pada prinsip umum Allah memberikan kemudahan seketika terjadi kesulitan untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, maka Allah dan baginda Rasul memberikan kemudahan dengan melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Inilah dalil pijakan utama oleh para ulama membangun sebuah kaidah fikih, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Segala kesulitan itu akan membawa kepada kemudahan. Pemaparan contoh di atas, kita melihat bahwa pada prinsip dasar ada masyaqqah itu sampai pada tingkat darurat, sangat membahayakan. Seperti kita berada di hutan yang tidak ada akan dimakan,
maka kita boleh memakan sesuatu yang diharamkan. Innama harrama alaikum al-maitata wa damma wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi. Pada ayat itu sesuatu yang diharamkan itu boleh dimakan. Faman yaqra ghairu bagin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Kalau itu dilakukan, memakan sesuatu yang diharamkan Allah itu karena keterpaksaan, maka Allah Maha Pengampun. Ini al-masyaqqah sudah sampai pada tingkat kemudaratan, bahaya terhadap nyawa. Kemudian ada bersifat hukum preventif atau saddu al-dzari'ah, mewanti-wanti. Sebagaimana tadi, faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang melakukan perjalanan maka dibolehkan membatalkan puasa. Itu hanya bersifat preventif, hukum mewanti-wanti, sehingga Allah menutup pintu-pintu yang membawa kepada bahaya kepada diri seseorang. Jadi dalam ayat ini ada semacam saddu adzri'ah, hukum preventif yang diberikan oleh Allah, mewanti-wanti bila mana ada orang yang bisa seketika melakukan perjalanan itu membahayakan kepada dirinya. Ada kesulitan yang lain, sebagaimana umpamanya najis yang masuk ke dalam sumur. Sumur ini dipakai untuk berwudu, kemudian airnya kita timba sebanyak-banyak mungkin sehingga bau dan warnanya sudah tak ada lagi. Tetapi sumur ini karena sulit dipantau ke bawah, maka cukup dengan dugaan terkuat. Bila mana sudah ada dugaan terkuat najis ini sudah hilang, maka air ini sudah boleh untuk berwudu, tetapi tidak membahayakan kepada nyawa, tetapi hanya bersifat murni sebuah kesulitan, tak mungkin dipantau sampai ke bawah, maka cukup dengan dugaan terkuat saja. Maka secara umum kita bisa lihat dari kaidah fikih di atas, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Segala kesulitan itu pada prinsipnya di dalam agama Allah berikan kemudahan seketika melaksanakannya, atau seketika ada hal-hal yang bisa membahayakan, atau cukup dilakukan sekadar kemampuan yang kita miliki sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di permen terakhir ini kita mencoba mengklasifikasikan bahwa kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir ini diklasifikasikan sebagai qawaid fiqhiyah mansukhah atau dia qawaid fiqhiyah mustanbathah. Berdasarkan pada ayat dan hadis sudah menjelaskan secara implisit bahwa setiap ada kesulitan ada kemudahan. Kemudian pada hadis yassiru wala tu'assiru, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu secara redaksinya sudah memberikan penjelasan bahwa adanya al-masyaqqah tajlibu at-taysir, atau kesulitan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat melaksanakan hukum asal, perintah Allah yang sudah bersifat qat'i dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, maupun dalam persoalan hukum cabang. Maka dengan berdasarkan ayat dan hadis yang di atas, kita simpulkan bahwa al-masyaqqah tajlibu at-taysir merupakan qawaid fiqhiyah mansukhah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.